Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andikayani, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah pada hewan atau sirkulasi darah pada hewan, untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA 1 Biologi. Sirkulasi darah adalah sistem tertutup yang mengatur dan mengalirkan darah di dalam tubuh. Komponen darah terdiri atas dua, yaitu sel darah dan plasma darah. Sirkulasi darah terbagi atas dua, yaitu sirkulasi terbuka dan sirkulasi tertutup. Sirkulasi terbuka adalah sistem peredaran darah yang cukup sederhana, di mana jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan cara mengalirkan ke rongga-rongga tubuh. Sedangkan sirkulasi tertutup adalah sistem peredaran darah di mana sirkulasinya melalui pembuluh darah sejatinya yang terdiri atas pembuluh arteri, vena, dan juga kapiler. Berikut adalah penjelasan saya tentang sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada amfibi. Di sini saya mengambil sampel katak. Sistem peredaran darah pada katak termasuk sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung katak terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan satu bilik. Darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil karbon dioksida dari jaringan mengalir ke sinus venosus dan akan menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan ini, darah akan mengalir ke bilik. Kemudian, darah dipompa keluar menuju arteri pulmonalis. Selanjutnya, darah mengalir dari arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Kemudian, darah melalui vena pulmonalis akan mengalir ke serambi kiri. Sistem peredaran darah pada reptil adalah sistem peredaran darah yang terdapat pada buaya, kura-kura, kadal, dan ular. Pada buaya, jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Antara serambi kiri dan serambi kanan, juga antara bilik kiri dan bilik kanan, terdapat atau dipisahkan oleh sekat atau septum. Darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil karbon dioksida dari jaringan mengalir ke sinus venosus dan kemudian masuk ke bilik kanan. Ada 2 lintasan aliran darah dari bilik kanan. Yang pertama, dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, darah menuju ke paru-paru. Dari paru-paru, darah akan dibawa ke vena pulmonalis, yang selanjutnya dialirkan ke serambi kiri. Yang kedua, dari bilik kanan, darah menuju ke aorta kiri, dan dari aorta kiri akan bergabung dengan aorta kanan. Selanjutnya pada kura-kura, kadal, dan juga ular. Jantung terdiri dari serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan juga bilik kanan, sama seperti buaya. Akan tetapi pada kura-kura, kadal, dan ular, hanya serambi kiri dan serambi kanan yang dipisahkan oleh sekat atau septum. Sedangkan bilik kiri dan bilik kanan tidak. Darah vena dari seluruh tubuh mengalir ke sinus venosus, menuju ke serambi kanan. Lalu dari serambi kanan ini akan menuju ke bilik kiri dan juga bilik kanan. Dari bilik ini menuju ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis akan menuju ke paru-paru. Dan dari paru-paru, darah dibawa ke vena. Yang ketiga, yaitu sistem peredaran darah pada mamalia. Pada mamalia, terdapat 2 sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah besar dan kecil. Sistem peredaran darah besar ialah peredaran darah yang dimulai dari jantung sebagai pompa darah menuju ke semua penjuru jaringan tubuh mamalia, lalu kembali ke jantung.
Pengangkutan darah yang keluar dari jantung melewati pembuluh aorta, yaitu pembuluh nadi yang berukuran besar. Pembuluh ini memiliki percabangan pendek sebanyak 2, yaitu satu cabang mengangkut darah yang mengandung oksigen menuju bagian kepala dan lengan. Dan cabang satunya lagi mengangkut darah ke berbagai penjuru tubuh mamalia. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju kapiler paru-paru. Lalu kembali lagi atau masuk lagi ke jantung. Darah yang berasal dari paru-paru diangkut dari arteri pulmonalis dan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Yang keempat, yaitu sistem peredaran darah pada aves. Di sini saya mengambil sampel burung. Sistem sirkulasi burung adalah sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan juga 2 bilik. Darah kaya oksigen pada burung dipompa dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Darah yang kaya akan karbon dioksida melalui vena menuju ke serambi kanan dan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa agar mengalir ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan oksigen diikat. Darah dari paru-paru kaya oksigen masuk ke jantung melalui serambi kiri. Dari serambi kiri, darah masuk ke bilik kiri. Yang kelima, yaitu sistem peredaran darah pada pisces. Jantung ikan terbagi atas 2 ruangan, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi untuk mengalirkan darah satu arah dari serambi ke bilik. Darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil karbon dioksida dari jaringan mengalir ke sinus venosus, kemudian masuk ke serambi. Dari serambi, darah akan kembali ke bilik, kemudian ke sonus anteriosus, kemudian darah masuk ke aorta centralis menuju ke insang. Di dalam insang, terdapat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Darah dari insang lalu ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Dari tubuh, darah kembali ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus. Dapat disimpulkan bahwa peredaran darah ikan merupakan peredaran darah tunggal, karena dalam 1 kali peredaran darah hanya 1 kali melewati jantung. I begin to